Tentu dengan modal hampir 25% suara di Pilpres 2024, Anies berpeluang maju kembali. Apalagi melihat kinerja kabinet merah putih yang semrawut dan masyarakat yang sudah kehilangan harapan. Bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat itu dinilai sebagai langkah menyusun batu bata politik persiapan Anies menuju pertarungan politik di 4,5 tahun yang akan datang. Karena ayolah kita jujur bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Jadi ayo, sini, gabung sama kami. Ayo, kita satukan kekuatan kita, tenaga kita, pemikiran kita. Ya, keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Partai super TBK, Pak, itu maksudnya gimana, Pak? Ya, masih dalam pematangan, ya. Artinya memang akan direalisasikan ya, Pak, ya? Masih dalam pematangan, masih dihitung, masih dikalkulasi, belum tentu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, akhirnya Pak Anies bentuk ormas ya teman-teman, yang nantinya ini juga pastinya gitu ya menjadi partai. Nah ini awalan dulu guys. Nah teman-teman semua, seperti yang kemarin itu kita lihat juga ya di wawancara Mata Najwa, yang dimana Pak Jokowi juga nggak mau kalah. Katanya mau membuat partai super TBK gitu. Kayaknya nggak ada yang mau kalah nih sama Pak Anies Baswedan ya. Kita tahu kemarin juga waktu Pak Anies diundang di UGM ya, sholat tarawih dan juga ada diskusi di sana, luar biasa sekali ya, antusias dari mahasiswa. Yang dimana banyak sekali mahasiswa yang ingin berfoto dan juga berbincang kepada Pak Anies Baswedan. Dan tentunya ketika kita melihat ya Pak Anies berdiskusi gitu ya, keren, elegan dan mantap sekali lah untuk menjadi pemimpin negeri ini. Ya kita doakan mudah-mudahan Pak Anies maju lagi di 2029 ya. Kalau memang Pak Prabowo mau maju lagi nih, ya bertempur lagi pastinya. Nah oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahasnya ini karena sudah ada komentar juga dari netizen. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga akan ikut mendukung partai Pak Anies Baswedan, ormas dari Pak Anies Baswedan, atau justru mendukung partai dari Pak Jokowi? Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Anies Baswedan bikin partai. Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan sebagai ormas. Barisan Anak Abah pun kini sudah memiliki wadah kolektif. Tentu dengan modal hampir 25% suara di Pilpres 2024, Anies berpeluang maju kembali. Apalagi melihat kinerja kabinet merah putih yang semrawut dan masyarakat yang sudah kehilangan harapan, maka jargon perubahan akan kembali relevan. Sepertinya Anies ingin menciptakan kendaraannya sendiri alih-alih menjadi kader partai yang sudah eksis. Hal ini untuk menjaga dan merawat pemilih militannya agar tidak kecewa. Dan di 2029 tipu muslihat jogetan dan tangisan tak akan laku. Rakyat lebih membutuhkan pembaharuan dan peluang konkret. Yang penting bukan bagian dari masa lalu, apalagi yang ada solonya. Jadi jargon perubahan itu masih relevan ya teman-teman semua. Apalagi kalau kita melihat kabinet dari Pak Prabowo. Aduh, mohon maaf ya Pak, masih semrawut Pak per hari ini juga gitu ya. Nggak tahu nanti kalau sudah setahun, 2 tahun ataupun sampai 5 tahun. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan ya, kalau memang pemerintahan 5 tahun ini Pak Prabowo mengecewakan, beliau nggak akan maju lagi. Kita pegang lagi guys janjinya. Udah kebanyakan janji sih ya teman-teman semua. Jadi ketika itu Najwa Shihab menanyakan kepada Pak Jokowi ya, ditanya tentang ketertarikan saat ditawari masuk parpol. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo justru menyebutkan partai super TBK. Apa itu? Ya maksudnya terbuka gitu ya untuk umum ya. Tapi komentarnya di sini, aduh kacau sekali teman-teman semua. Aduh, gue nggak bisa bacain ya teman-teman semua. Nah ini pengen gue tampil tuh muka. Siapa yang mana? Aduh, nggak penting komen Jokowi, yang penting adili Jokowi katanya ya. Jadi kalian bisa langsung saja ngelihat komentarnya ini karena aduh ngeri-ngeri sedap ini komentarnya ini. Oke guys. Gerakan Rakyat merupakan salah satu inisiasi untuk mendorong Anies Baswedan tetap berada di jalur perubahan sebagai bagian yang menjadi tokoh sentral jalur perubahan tersebut. Nah ini hal-hal yang kaitannya muncul di permukaan kepada publik adalah terus ingin menjaga nafas perubahan. Nah apakah kalian setuju dengan Gerakan Rakyat yang dibuat oleh Anies Baswedan dan diinisiasi oleh tokoh-tokoh nasional yang kemarin
sudah dideklarasikan nih tanggal 27 atau seperti apa? Secara pribadi, saya akan support siapapun tokoh bangsa yang kemudian dia memilih jalur perjuangan melalui jalan social movement atau partai politik. Karena dengan itu secara legal dan secara undang-undang ya memang dijamin. Sehingga kita ingin melihat nih tokoh bangsa yang punya kapasitas, punya narasi, punya rekam jejak, bisa nggak kemudian mewarnai perubahan sosial masyarakat kita yang saat ini sudah semakin rusak akibat para pejabat yang korupsi, akibat para pejabat yang nggak amanah. Ya kita tunggu saja. Silakan komentar bagaimana pandangan kalian teman-teman semua. Jadi dua fakta politik ini yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat itu dinilai sebagai langkah menyusun batu bata politik persiapan Anies menuju pertarungan politik di 4,5 tahun yang akan datang. Bahwa mungkin secara perlahan Gerakan Rakyat ini akan bertransformasi. Dia akan berubah menjadi sebagai sebuah partai politik. Bukankah untuk mendirikan partai politik di negara kita itu sangat gampang sekali? Kalau kita membaca undang-undang partai politik misalnya, tidak terlampau sulit bagi siapapun bahwa partai politik itu adalah sebagai salah satu instrumen demokrasi menyampaikan aspirasi yang salah satunya dibentuk oleh gerakan-gerakan masyarakat seperti Gerakan Rakyat. Tinggal nanti dibicarakan apakah Gerakan Rakyat ini serius sebagai bagian dari kendaraan politik Anies. Tapi publik secara umum tentu berharap betul bahwa Gerakan Rakyat itu nggak ada salahnya berjelma sebagai sebuah partai politik. Itu sah, tidak perlu malu-malu dan tidak perlu ragu-ragu. Toh Anies Baswedan per hari ini setidaknya menurut para pendukungnya adalah sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian penting dalam pertarungan pilpres nantinya. Selamat untuk organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Ini Ormas gak kaleng-kaleng bos. Acara deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-nya kemarin disaksikan langsung dan juga dapat pengarahan dari Pak Anies Baswedan. Keren dong. Gue juga kemarin hadir sebagai salah satu yang dilantik. Karena alhamdulillah gue diberi kepercayaan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Badan Humas, Media dan Digital Gerakan Rakyat. Jujur ya, di acara kemarin itu gue sempat terharu dan menitikkan air mata loh. Iya, karena lo semua tahu kan dari konten-konten gue bahwa dari awal itu gue konsisten mendukung perjuangannya Pak Anies Baswedan. Nah, kalau dulu gue melakukan perjuangan itu sendirian, tapi sekarang gue berjuang bersama-sama dengan keluarga baru gue di Gerakan Rakyat. Sebuah keluarga besar yang kemarin resmi dilantik dengan Pak Anies sebagai saksinya. Jadi ya gimana gue nggak terharu? Lo semua juga tahu lah, kalau konten-konten gue selama ini banyak banget yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Nah, di Gerakan Rakyat juga sama. Karena di Gerakan Rakyat, kami hadir untuk bersama-sama berjuang mengkritisi pemerintah. Dan juga untuk memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Gerakan Rakyat hadir untuk terus aktif mengawal demokrasi Indonesia. Dan memastikan bahwa pemerintah dan kebijakan publik tetap berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Jadi kita berjuang dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat. Tapi perjuangan bersama untuk meraih Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyatnya itu bukan perjuangan yang singkat, melainkan sebuah perjalanan estafet yang panjang yang membutuhkan peran serta dari semua komponen bangsa, khususnya kalian, rakyat Indonesia. Karena ayolah kita jujur bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Jadi ayo, sini, gabung sama kami. Ayo, kita satukan kekuatan kita, tenaga kita, pemikiran kita. Buat siapa? Ya buat kita semua. Buat anak cucu kita. Buat Indonesia kita tercinta. Udahlah, udah cukup. Kita kemarin cuma jadi penonton atau sekedar jadi komentator doang. Ini udah saatnya kita semua menjadi pemain yang ikut menentukan mau kemana arah bangsa ini menuju. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, kita berhak untuk ikut serta menentukan arah tujuan bangsa ini. Bukan hanya berhak loh, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan bahwa arah tujuan bangsa ini
tetap berada dan tetap menuju ke tujuan awal cita-cita bangsa ini. Sebagaimana sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini dulu. Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ayo, gue mewakili Gerakan Rakyat, mengundang dan mengajak kalian semua untuk ikut bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat. Dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru tanah air, maupun di belahan dunia lain sekalipun. Karena syaratnya untuk bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat hanya satu kok, yaitu warga negara Indonesia. Gimana caranya kalau mau gabung? Udah gue tulis di deskripsi video ini. Jadi, kalian semua gue tunggu ya. Dan kita akan bersama-sama berjuang demi Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua. Amin. Gerakan Rakyat, gotong royong untuk Indonesia. Gerakan Rakyat, Indonesia menyala. Salam semangat antitesa 24. Sore hari ini saya sedang berdiskusi dengan kawan-kawan saya. Kami sedang mempersiapkan sebuah wadah perjuangan bersama. Ini akan menjadi wadah perjuangannya Gen Z dan Gen Mil, menjadi wadah perjuangannya kaum muda, anak-anak muda sebagai pemilik masa depan. Selama ini tidak memiliki wadah perjuangan. Kami ingin melahirkan sebuah institusi partai politik yang di dalamnya diisi oleh pejuang-pejuang demokrasi yang memiliki kekuatan moral, idealisme, dan gagasan. Kita akan bergerak dengan wadah perjuangan ini. Dengan melahirkan sebuah institusi partai politik inilah, anak-anak muda Gen Z dan Gen Mil bisa menyalurkan aspirasinya, memperjuangkan aspirasinya. Kita tidak lagi bermain di jalanan, tidak lagi bermain di luar parlemen. Sementara di dalam parlemen dikuasai oleh politisi-politisi tua, mereka yang berpikir status quo dan tidak mengisi perjalanan reformasi sebagaimana kehendak kita pejuang-pejuang reformasi. Mereka justru membangun politik status quo, politik dinasti, politik yang korup, dan kita kaum muda menjadi penonton dan membiarkan mereka mempermainkan adegan mereka dan merusak tatanan politik bangsa kita. Kaum muda di seluruh Indonesia bergabung bersama kami, Partai Perjuangan Demokrasi, yang akan kita dirikan dalam waktu dekat. Saat ini, teman-teman pendiri sedang menginisiasi persiapan deklarasi. Alhamdulillah sudah ada 11 provinsi yang terbentuk dan sudah ada 36 kabupaten kota yang kami bentuk. Perlahan-lahan kami bergerak, tapi kami memastikan partai ini akan menjadi partai pilihan masa depan anak-anak muda. Partai inilah yang akan menyediakan kanal bagi gerakan politik moral di Indonesia. Dan partai inilah menjadi pilihan politik masa depan Indonesia. Bagi yang ingin bergabung, DM saya atau kirim komentar di bawah ini. Partai Perjuangan Demokrasi akan selalu bersama Anda yang berdiri pada jalur perubahan dan memperjuangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita kembalikan demokrasi pada demokrasi Pancasila. Kita kembalikan cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memakmurkan kehidupan masyarakat. Itu cita-cita Indonesia didirikan. Salam hormat dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi berjuang bersama Partai Perjuangan Demokrasi.